Kali ini kita akan buat coto Makassar. Check it out! Kita persiapkan dulu bahan-bahannya. Air cucian beras ketiga 4 liter, terus daging sapi 2 kg, bawang merah cincang 15 siung, penyedap rasa sapi, biji pala 2, daun salam sekitar 7 lembar, kacang goreng yang sudah dihaluskan, kemudian bumbu coto halusnya. Nah, bagaimana membuat bumbu cotonya? Berhubung video pembuatan bumbunya hilang entah kemana, jadi ini saya catatkan saja bahan-bahan bumbunya. Silahkan dicampur jadi satu lalu di blender sampai halus. Karena bahan semuanya sudah siap, jadi mari kita mulai memasak. Pertama, kita masak itu daging sapi dengan menggunakan air taji, yaitu air cucian beras yang ketiga, yang terakhir. Jadi tidak begitu kotor ya, Jess. Oke, kita masak sampai dagingnya empuk. Sambil memasak daging, kita sekarang mau menumis bumbu halusnya. Panaskan minyak goreng lalu masukkan bumbu halusnya. Aduh, salah. Ulangi dulu deh, kembali. Yang benar itu kita tumis dulu bawang merahnya sampai bawang merahnya ini apa itu namanya, lembek dan mengeluarkan bau-bau khas bawang merah yang harum gimana gitu. Nah, kita tumis-tumis sampai lembek bawangnya, baru kita kasih masuk tadi bumbu halusnya. Masa langsung masuk bumbu halus, ini bawang merah belum ditumis. Aduh, air mentongin ya tukang masak deh. Oke. Nah, kalau bawang merahnya sudah dirasa lembek, sudah harum, baru kita kasih masuk bumbu halusnya. Nah, tidak salah nih kalau begini. Barulah kita aduk-aduk supaya itu bawang merahnya bercampur dengan bumbu. Setelah itu mau masukkan daun assalamualaikum. Lalu diaduk-aduk juga supaya daun salamnya ini tenggelam. Oke. Kita masak sampai belum. Selanjutnya kita tambahkan dengan air daging ini. Sekitar 3 sendok sayur. Ya, kita tambahkan supaya bumbunya ini bisa kita tumis dalam jangka waktu lama sampai airnya ini nanti surut ya, sampai bumbunya mengering. Nah, jadi sudah ada aroma-aroma dagingnya di bumbunya itu, guys. Oke, kita masak sampai mengering. Selanjutnya kita berpindah ke daging yang kita masak tadi. Kita cek apabila dagingnya ini sudah empuk, maka kita angkat dagingnya, kita sisihkan, lalu kita potong-potong dadu. Nah, video potong-potong dadunya di sini nggak ada ya guys, mohon maaf. Saya kira kamu semuanya bisalah potong-potong daging kayak dadu. Oke, nah, kita angkat semuanya. Yang apa sih itu namanya, lemak-lemaknya itu jangan sampai keangkat tuh. Itu membuat cita rasa cotonya jadi lebih enak, jadi jangan sampai keangkat juga. Apinya tetap nyala ya, jangan dimatiin, biarkan terus. Karena air rebusan daging inilah nanti yang akan kita lanjutkan prosesnya menjadi air cotonya. Iya, dan supnya potong-potong. Nah, jika bumbunya ini sudah mengering, kita masukkan bumbunya ini ke dalam kuah air cotonya ya. Kita masukkan semua lalu kita aduk-aduk
supaya bumbunya ini merata. Nah, kita masak terus ya sampai lalu kita masukkan palanya. Nah, ini palanya sisa satu ya guys, karena yang satunya tadi waktu saya geprek itu loncat terbang entah kemana itu biji palanya, dan saya cuma punya 2 biji, nggak punya lain-lain lagi, jadi ya pakai satu aja lah. Nah, ini saya bagi 2. Kenapa saya bagi 2? Saya ambil sedikit karena kita ingin tambahkan dengan kacang goreng yang sudah kita haluskan. Nah, yang sedikit tadi saya sisihkan itu untuk saya guys, karena saya tidak boleh makan kacang. Nasib penderita asam urat. Oke, kita lanjutkan. Kemudian masukkan daging yang sudah kita potong-potong jadi dadu. Ini karena prosesnya belum selesai tuh, asisten saya belum selesai motong-motongnya, jadi saya masukin aja ya sebagian untuk keperluan video kita kali ini. Tapi sebenarnya masih ada tuh di belakang, nanti saya masukin ya. Oke, terus kita lanjutkan aja masaknya supaya dagingnya jauh lebih empuk. Nah, kita tambahkan dengan penyedap rasa sapi. Nah, saya bingung kenapa kita ngasih lagi penyedap rasa sapi, kan ini udah sapi nih, udah sapi asli ya, tapi ya. Nah, kali ini saya pakai 2 merek yang berbeda. Ini untuk membuktikan bahwa saya tidak endorse satu merek apapun. Jadi biarkan saja 2 merek ini berkolaborasi di dalamnya untuk membuat coto ini semakin nikmat. Kalau mereka bekerja sama, pastinya hasilnya lebih baik dibandingkan mereka harus bersaing. Oke. Kita masak terus, tambahkan garam 1 sendok makan. Diaduk-aduk, tetap diaduk-aduk. Guys, sebenarnya ya, garamnya itu 2 sendok makan guys, cuma nggak kelihatan nih videonya. Saya tutupin. Maaf ya. Oke, kita cek rasa. Nah, sudah mendidih lagi kembali. Nah, itu dia, kelihatan kan kalau saya nambahin garam lagi, karena setelah saya coba ternyata masih perlu tambahan garam. Oke, selesai sudah kuah coto Makassarnya. Nah, ini dia cotonya, kita sajikan di dalam mangkok. Ini saya ambil yang punya saya ya guys, yang tidak ada kacangnya, jadi kelihatannya lebih encer. Saya tambahkan dengan sambal. Sambalnya ini saya bikin, saya nggak video kayaknya ya. Oh, maaf. Oke, kita tambahkan sambal. Saya suka sambal, terus jeruk nipis. Terus ditambahkan juga dengan bawang goreng. Dan kita santap dengan menggunakan ketupat. Ya, saya punya ketupat dan buras, tapi coto Makassar itu lebih nikmat dinikmati dengan ketupat. Karena coto Makassar ini udah berasa banget ya, udah berasa banget. Jadi dengan ketupat yang tanpa rasa ya, ketupat kan kita nggak ngasih garam ya. Jadi dia memang nasi yang dipadatkan aja dengan daun pandan. Nah, tambahkan kecap, lalu kita coba santap. Kayaknya ada yang kurang. Oh iya, daun bawangnya. Daun bawangnya tadi ketinggalan. Kita tambahkan juga daun bawang. Lalu kita nikmati. Anyaman na asipa na karaeng. Nakala-kala cotona dengale. Oke. Selamat mencoba ya guys. Buat sendiri coto Makassarmu. Idul Adha semakin dekat, banyak daging tersedia. Mari kita berekspresi dengan makanan-makanan khas Makassar. Selamat mencoba.